Yang paling penting adalah mendengarkan kulit kita. Nggak boleh kayak berpikir kayak besok harus sembuh atau lusa harus sembuh. Kulit itu butuh proses untuk menyembuhkan diri dan beauty itu selalu butuh waktu. Hai Beauty, namaku Jessica, umurku 25 tahun. Kulitku itu sensitif, kering, dan berjerawat. Hari ini aku mau cerita ke kalian tentang perjalanan aku sebagai acne fighter. Jadi dulu itu aku belum ngerti skincare dan informasi soal skincare masih susah banget dapetin. Dan waktu itu aku males banget buat nyari tahu soal informasi skincare. Makanya nggak ngerti nih apakah waktu itu aku purging atau waktu itu aku emang nggak cocok. Beberapa lama aku pakai skincare itu ternyata emang nggak cocok gitu. Tapi udah terlanjur jerawatan mukanya karena nggak cocok pakai skincare tersebut. Waktu itu kan jerawatan aku cukup parah, lumayan parah. Dan saat itu aku malu banget. Aku nggak pernah keluar rumah nggak pakai masker karena aku insecure sama the way I look. Aku nggak pernah take a picture, tidak pernah keluar tanpa tidak menggunakan masker. Bahkan to the point kayak nggak pengen keluar rumah sama sekali kalau nggak diajakin temen aku. Aku tuh mulai berjerawat di tahun 2018. Pas itu aku baru mulai magang di salah satu PH di Jakarta. Waktu itu stress level aku naik, jam tidur aku berantakan, aku bisa tidur jam 3 malam dan bangun jam 4 pagi. Lalu makanan aku juga nggak sehat, ditambah dengan lingkungan kerja yang kotor gitu. Jadi memang saat itu bikin kulit aku tuh berjerawat parah. Ditambah lagi aku tuh pakai skincare yang salah karena aku beli skincare dan aku nggak tahu ternyata itu nggak cocok buat aku. Kondisi kulit aku saat itu parah banget. Jerawat yang beneran satu muka dan itu bikin muka aku bengkak. Saking parahnya, aku tuh nggak pernah mau video call ke rumah. Karena aku kan merantau, aku merantau ke Jakarta dan orang tua aku di daerah. Aku nggak pernah mau video call karena aku tahu begitu aku video call mereka pasti bakal sedih gitu. Waktu itu aku nggak memutuskan untuk ke dokter kulit karena aku punya trust issue sama dokter kulit. Akhirnya aku belajarlah soal skincare, aku belajar soal kulit aku sendiri, I listen to my skin, lalu aku menemukan beberapa skincare yang cocok buat kulitku dan kondisi kulitku pada saat itu. Tapi setelah aku belajar, aku tahu harusnya waktu itu aku ke dokter kulit aja. Karena ada beberapa jerawat yang memang harus ditangani sama dokter langsung supaya nggak menimbulkan bekas jerawat yang permanen. Dan aku menyesal sih nggak ke dokter kulit saat itu. Pas lagi berjerawat parah, daripada aku cuma sedih, terus nangis, terus stres akhirnya di rumah, akhirnya aku belajarlah soal skincare, aku belajar soal kulit. Waktu itu tuh video YouTube tuh sedikit banget yang ngebahas soal skincare, soal kulit, sedikit banget sumbernya. Akhirnya aku harus baca ke berbagai jurnal, cross check ke berbagai sumber. Setiap kali ada informasi soal skincare, aku cross check lagi nih, bener nggak sih bisa nyembuhin kulit aku yang sedang berjerawat, bener nggak sih produk dengan kandungan A, B, C, D, E, F, G itu bagus untuk kondisi kulit yang seperti ini. Jadi kayak belajar otodidak gitu. Waktu yang diperluin buat kulit aku sampai sembuh itu lama banget. Sampai hari ini pun aku masih struggling sama kondisi kulit aku. Kalau aja nih waktu itu aku ke dokter dulu, lalu ditangani sama dokter, jerawat-jerawat yang parah itu mungkin hari ini nggak bakal ada bekasnya. Dan aku nggak bakal struggle ini untuk mengembalikan fungsi barrier kulit aku. Barrier kulit aku tuh rusak parah. Jadi sampai hari ini pun kulit aku masih super sensitif. Ada masa di mana-mana kalau kulit aku lagi sensitif, itu aku pegang pakai tangan aja kayak cuma ditekan gitu. Itu bisa berbekas dari 4 gitu loh di kulit aku. Ya gitulah, sampai hari ini masih struggling. Tapi kulit aku hari ini jauh lebih baik dibandingin kulit aku yang dulu. Bahkan dari bulan lalu aja udah jauh lebih baik. Tahapan-tahapan skincare aku pas aku berjerawat, itu tentu aja aku fokus sama nyembuhin jerawat aku. Jadi aku nggak fokus buat mutihin, nggak fokus buat nyembuhin bekas jerawatnya karena masih berjerawat. Aku pakai skincare yang memang fokus sama acne treatment, kayak BHA atau AHA, exfoliator yang emang buat jerawat aja. Tapi kan AHA dan BHA itu emang bikin kulit kering.
Jadi aku selalu kompensasi sama pelembab yang lebih bikin kulit aku lembab, jadi nggak kering-kering banget. Tapi saat aku jerawatan, tentu aku nggak bisa fokus sama, pengen mutihin kulit atau pengen bikin bekas jerawatnya hilang, belum bisa. Tapi sekarang ketika kulit aku udah jauh lebih baik, bariernya udah jauh lebih baik, aku bisa nih mulai kayak, fokus sama ngilangin bekas jerawat atau pakai anti-aging yang gitu-gitu. Jadi selalu berubah sesuai dengan kondisi kulit aku. Kalau hari ini pun aku jerawatan, aku akan balik lagi tuh pakai treatment acne yang dulu pernah aku pakai, tapi nggak se-ekstrim zaman dulu. Karena aku udah pernah nyembuhin kulit aku dari jerawat, hari-hari ini tuh aku fokus sama barrier kulit dan antioksidan. Aku selalu pakai skincare dengan kandungan kayak ceramide atau antioksidan. Antioksidan tuh banyak kan, kayak vitamin C, vitamin A gitu. Nah itu tuh aku fokus sama ingredients itu supaya barrier kulit aku lebih kuat. Jadi ketika jerawatan lagi nggak bakal separah itu dan kulit aku punya kapabilitas untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Itu sih. Pas kulit lagi berjerawat atau iritasi, yang paling penting adalah mendengarkan kulit kita. Harus tahu kebutuhan kulit kita saat itu. Harus tahu butuhnya apa sih, produk yang kayak apa sih. Emang AHA sama BHA itu bisa buat jerawat. Tapi kulit orang kan masing-masing beda. Kulit aku sama kulit kamu beda. Kulit kamu sama kulit orang tua kamu mungkin beda gitu. Jadi harus paham betul apa yang kulit kita butuhin. Jadi kamu beli produk itu nggak sembarangan. Dan kayak misalnya nih, ada yang cocok sama skincare dengan harga yang mahal, ada yang cocok dengan skincare dengan harga yang murah. Tapi harga skincare itu tidak menentukan apakah itu cocok buat kulit kamu. Makanya yang paling penting adalah mengenal kulit kamu. Dan yang terakhir adalah sabar. Ketika kita lagi sensitif, kulitnya lagi sensitif dan kulitnya lagi berjerawat, nggak boleh kayak berpikir kayak besok harus sembuh atau lusa harus sembuh. Terus hari ini beli produk dengan harapan kalau aku pakai produk ini pasti cepet sembuhnya. Karena kulit itu butuh proses untuk menyembuhkan diri dan beauty itu selalu butuh waktu. Kayak yang Scott Beauty selalu bilang, beauty takes time. Usahakan untuk selalu kenal sama kulit kamu. Jadi kamu enggak pergi ke semua orang tanya, aku harus pakai produk apa ya? Aku pakai produk A bakal cocok nggak sih? Aku pakai produk B bakal cocok nggak sih? Karena apa yang dipakai teman-teman kamu belum tentu cocok sama kamu. Jadi kamu harus tahu dan kamu harus kenal kayak apa sih kulit aku, kenalan tiap hari sama kulit kamu, dan sabar. Karena merawat itu butuh waktu. Nah beauty, itu tadi cerita aku bagaimana aku merawat kulit aku yang berjerawat. Kalau kalian juga punya cerita, kalian bisa share di kolom komentar atau DM di Instagram Squad Beauty supaya kita juga tahu ceritanya. Kalau kamu mau cerita juga, kamu bisa DM Squad Beauty buat share cerita kamu di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol notifikasi serta follow semua sosial media Squad Beauty untuk mengetahui soal informasi kecantikan lainnya. See you on the next video. Bye bye.